Tolong perhatiannya dulu perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya karena hari ini ibu terlambat karena ada urusan sebentar. Ibu harus melanjutkan. Oke, kita mulai saja. Hari ini kan mata kuliah manajemen. Baik. Absen dan absen. Absen dulu, kamu baru soal mahasiswa. Ini saya, diam. Ada jangan absen habis. Oh ya udah, kalau tidak ada nanti yang sudah hadir hari ini tolong ibukan ke Eli terus kasih saya saja ya. Oke Bu. Baik, kita mulai saja karena juga berhubung waktu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Karena kan ini kelas manajemen pendidikan Islam, jadi saya sebagai dosen mata kuliah manajemen, di sini saya akan langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Tolong paparkan siapa yang tahu perempuan. Baik, Hayati, fungsi manajemen itu terdiri ya. Berdiri. Terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Fungsi manajemen itu terbagi menjadi perencanaan, ya, controlling, ya, potret, evaluasi, pengarahan dan lain-lainnya. Oh ya, siapa lagi? Yang akan pendapat juga. Oh ya, di depan sini dulu karena dari tadi. Ya, antri ya, Bu. Saya juga, Bu. Diam soy. Bu kasih keluar bila saya pakai baju kaos. Ya kenapa pakai baju kaos? Aturan di UIN itu tidak boleh pakai baju kaos. Pakai apa pakai? Buat saja Bu, ini tahu ini Mas. Kenapa? Apa salahnya pakai baju kaos Bu? Kenapa juga kamu pakai baju kaos? Ini Bu, apa salahnya kan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar kan otak yang diasah di sini Bu. Tidak mengganggu proses belajar mengajar, tapi yang namanya itu aturan di UIN ini mahasiswanya harus tidak boleh memakai baju kaos, harus memakai baju kemeja atau yang berkerah. Itu Ikram bagaimana itu baju kos? Dia berkerah. Dia berkerak Bu. Kenapa? Saya masih setuju masalah. Bagaimana itu Bu? Apakah itu termasuk aturan umum? Tapi saudara masuk di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Tarbiyah itu aturannya harus memakai baju yang aturan itu yang masuk dalam aturan itu. Tidak ada aturan begitu Bu. Karena dia bukan Fakultas Tarbiyah. Hei, kita kan pendidik. Masa mau Ya. Matematika murni, fisika murni. Matematika itu di sana dia tidak mengajar tapi dia Dengarkan, saya tidak mau bergelut masalah itu karena saya di sini dosen manajemen. Saya hanya akan membahas tentang manajemen. Saya bisa. Ibu. Jangan
di jalan. Dia juga ada yang pakai motor di sini kan? Saya. Jauh rumahnya siapa? Saya. Ya, diam. Saya di bawahnya. Malino, ke sini. Pepe, silakan. Kita kan kembali Mendingan tidak hilang kok. Belakang kampus bu. Hutan gitu dulu, baru masuk lagi di sini. Mati di situ banjir nih. Semua perhatikan. Fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari watchlist. Watchlist di sini ini hanya singkatan ya. Kalau watch itu siapa yang tahu? Siapa? Planning. Planning. Saya bu. Saya bu. Saya. Ini saya. Begini menurut saya tuh tunjuk misalnya karena kita kan sudah masuk semester 1 lalu, Ya. semester 2 jadi tunjuk masa mereka semua di sini tidak tahu apa itu kuat. Jadi tunjuk saja begitu. Gue aja. Baik-baik saya. Jangan katakan Anda. Nah, saya gitu. Bagaimana anak? Apa itu? Planning. Jangan pakai apa? Tidak boleh pakai planning. Jelaskan itu Planning itu yaitu perencanaan dan itu organisasi. Ya sama planning dulu nanti ya sama planning dulu. Pendapat anak-anak ini tidak salah. Jadi itu adalah langkah awal yang biasa dilakukan oleh manajer sebagai patokan utamanya. Kan di dalam perusahaan itu segala sesuatu yang ingin dikerjakan harus yang namanya melalui planning terlebih dahulu, yaitu perencanaan. Di situ mereka semua berkumpul merencanakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang akan diselesaikan pada perusahaan ini. Maka itu sudah menjadi strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena segala sesuatu yang tanpa didahului oleh yang namanya planning itu tidak akan berjalan lancar atau akan ada kerancuan di dalamnya karena harus yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Apa? Organisasi. Begini ya tulisannya. Cocok? Salah. Gimana? Siapa yang mengatakan salah? Organisasi. Enggak, cocok ini. Terus kedua organisasian. Ini perencanaan ya. Organizing. Di dalam sebuah perusahaan apabila sudah melalui yang namanya planning atau perencanaan, kita beralih yang namanya organizing. Organizing di sini adalah pengelompokan sumber daya yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Misalnya saudara Alif berada di divisi ini. Dia bersama dengan saudara Ikram. Dia di sini pengelompokan. Jadi seorang manajer itu mempunyai peran penting di dalam planning, organizing dan semua ini sebagai fungsi-fungsi manajemen. Jadi seorang manajer itu mempunyai peran penting untuk bisa menjalankan perusahaannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu organizing. Pintar-pintar ya. Iya. Action. Seperti ini. Tidak bu. Acting. Bukan Excel tuh bu. Action. Action. Kecil. Cocok acting. Siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Ya silakan. Action itu merupakan acting itu merupakan pengaplikasian dari pengorganisasian tadi. Oh luar biasa. Ya, pendapat yang salah. Cocok dari saudara. Siapa? Dengarkan ya, dengarkan. Acting di sini itu aksinya. Bagaimana apabila sudah mencakup yang ini, sudah yang namanya pengorganisasian, sudah yang namanya pengelompokan orang-orang sumber daya di dalam perusahaan itu, maka ada acting, ada aksinya. Jadi dia di sini bagaimana dia mengaplikasikan hal-hal yang memang sudah ada di dalam planning tersebut. Terus tugas-tugas yang ada pembagian tugas di sini, bagaimana dia mengaplikasikan di sini. Keempat yaitu C. Controlling. Baik, controlling. Jangan salah sebut bu. Kenapa tidak? Di sini controlling. Controlling di sini. Perhatikan ya, controlling di sini itu apabila sudah activating maka beralih ke
5 itu L apa L? Learning. Leadership di sini kepemimpinan. Saya kira learning. Tidak leadership. Leadership di sini kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya di sini lah. Seorang manajer itu harus memiliki jiwa kepemimpinan karena kan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang berbeda. Pemimpin itu orangnya, tetapi kepemimpinan di sini adalah bagaimana manajer itu dapat mempengaruhi bawahannya sehingga apa yang diinginkan oleh manajer sesuai dengan tujuan perusahaan itu dapat tercapai itu. Nah, di sini adalah evaluasi. Eva. Bisa mbak? Ya, seperti ini. Evaluasi ya. Ini adalah langkah akhir. Apabila sudah mencakup semua ini, maka kita beralih yang namanya evaluasi. Kita evaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan di dalam perusahaan itu, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, apa yang harus dipermantap. Makanya evaluasi itu sangat berperan penting. Kita keberhasilan sebuah perusahaan itu tergantung bagaimana manajernya dapat mengevaluasi orang-orang atau sumber-sumber daya yang terdapat di dalam perusahaannya, apakah sesuai dengan apa tujuan dari perusahaan itu ataupun tidak. Seperti itu, nak. Tahu bu, tahu. Iya, nak. Waktunya habis. Oh iya, ini karena ya teman waktu luar biasa gitu ya. Baik, sebelum saya menutup hari ini, karena penjelasan masalah planning, organizing, activating dan fungsi-fungsi dari manajemen ini, maka alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita terjun langsung ke lapangan, kita melihat hal-hal yang ada di luar. Ya, ayah manajemen bukan hanya paham akan teori, tapi dia pengaplikasiannya. Gimana bu? Jadi minggu depan, Keren. minggu depan kita akan ke Rotterdam, Rotterdam, tahu toh? Bukan kayak gitu. Bu, saya kira semboh. Bencinta sih juga tahu bu. Bu, bagaimana kalau penting semboh bu? Ya, jadi diskusikan saja. Saya akan diskusikan sama Betty. Jadi di sini Betty, bagi kelompok ya, bagi kelompok, terus siapa pemandunya, kemudian orang-orang yang ada di situ. Kan kita ada 1, 2, 6 di sini, 6 fungsi, maka 6 kelompok dengan 6 pemandu. Kemudian diarahkannya, kita akan ketemu di lokasi. Di sana juga saya akan mengarahkan hal-hal seperti apa di sana ya. Jadi setiap kelompok itu mengambil salah satu bagian di sini. Apa itu kelompok 1 planning, kelompok 2 organizing, seperti itu. Observasinya apa saja yang mau dilakukan di lapangan sana itu. Oh iya, di sana kan bagian contoh bagaimana perencanaan yang terdapat di sana. Oh, ketahuan sesuai apakah tidak? Perhatikan ya nak. Iya, Saya Mama. sungguh. Kemudian yang kedua, organisasinya bagaimana di sana? Maksudnya terkait dengan lembaganya di sana. Iya, seperti itu. Kalau ada hal lagi karena waktu sudah habis, nanti saya berkomunikasi sama Ketinya ya. Nomor saya ada tuh ya, sudah. Baik, senang. Ibu, ada apa lagi? Ada bule kah? Iya, banyak. Boleh ji. Si bule. Ada acara malam ini. Kita juga sudah selesai. Karena waktu juga sudah habis. Ibu, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas perhatian kalian. Sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sini dulu. Bu, kenapa pendek? Tapi yang kayak itu bukan yang tanya. Betul yang kelompok. Kan apa ini? Betul yang kelompok dan kayak itu. Mati. Siapa tahu yang kelompok tuh. Tapi saya juga lapar kak. Weh, dong, mau pulang kampung Saya juga bukan pulang kampung. Sama saya mau. Weh, tunggu. Tidak, masalahnya saling menghargai ki. Iya tahu boleh. Itu masalah itu betul. Yang penting
Nah, di sini mau dibagi kelompok tuh, mau dibagi. Ah, tiap kelompok. Ih, kita ada banyak sekali. Hah? Nah, berapa orang di sini? 10. 10. Weh, kasih anu 6 orang nih. Masih dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, karena hari ini kita sudah ada di tempat sesuai janji minggu depan, sesuai planning kita bersama. Kalau hari ini kita akan minggu lalu, maaf ya, kita akan ke Benteng Rotterdam dan sekarang kita sudah ada di lokasi. Jadi kemarin kan sudah ada pembagian kelompok, sudah ada pembagian siapa pemandunya. Jadi saya percayakan kepada anak-anak sekalian untuk mengatur. Ya bagus. Kembali ke masing-masing kelompok. Terus sesuai juga apa yang didapat kemarin, baik itu planningnya, yang organizingnya. Jadi atur semua ya nak, sebaik-baik mungkin. Karena nanti juga akan ada persentase, oke? Ya Bu. Pemandu di sini hadir semua, pemandu di sini hadir semua. Ya Bu. Ya ketua kelompok yang siapa? Saya Bu. Oh ya hadir semua ya. Oke, jadi saya percayakan, baik-baik saya percayakan kepada kalian. Selamat. Langsung bergerak. Nanti kumpul di sini ya. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami di sini dari manajemen pendidikan Islam ingin menanyakan tentang planning tempat Rotterdam ini. Bu, bagaimana sebenarnya sistem perencanaan di tempat Rotterdam ini? Perencanaannya itu ya sangat bagus, terutama pengorganisasiannya itu sangat terjaga dan terpola, dan kelestariannya di benteng ini ya bukunya juga bagus sekali. Oh, begitu ya Bu? Salam. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya kepada Bapak Firman, bagaimana sistem pengorganisasian yang ada di tempat wisata ini? Ya, berbicara tentang sistem pengorganisasian di Benteng Rotterdam ini, ya, kita melihat di sini sudah diorganisir oleh beberapa pimpinan. Misal ada pembagian kelompok, ada yang menjaga di bagian depan, ada yang merawat tanaman-tanaman di sini, ada pengaplikasian di gedung-gedung, pengecetan, begitu perawatan. Itu sangat baik di sini. Pengorganisasiannya itu lumayan baik. Dan juga di sini terlihat bersih. Jadi sangat baik karena pengorganisasian dari pimpinan itu sangat baik dengan anggota-anggotanya. Oh, jadi seperti itu. Iya, seperti itu. Kami dari UI Nalodin ini ingin menanyakan sesuatu tentang pengaplikasian yang ada di Benteng Rotterdam ini. Baik, di sini toh di sini. Pengaplikasiannya di sini itu sangat bagus dan telah ditentukan aturan-aturan yang sangat ketat. Di sini juga setiap hari ada yang membersihkan, dan di sini juga telah disediakan tempat sampah dan juga ada toilet di sini dan juga ada masjid. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan semoga sangat bermanfaat bagi kami. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses controlling di Di sini di Benteng Rotterdam ini setiap ada pengunjung baik wisata lokal maupun wisata luar dari kota, mereka masuk di pintu masuk dan di situ tersedia ruangan tamu dan mereka di situ harus mengisi buku yang tersedia di situ. Itu buku sebagai bukti bahwa ada pengunjung yang masuk dan melihat benteng ini.
kurangnya ambil sendiri. sama dan saya juga senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara pemimpin mengelola benteng Rotterdam ini. Menurut saya cara mengelola benteng ini sangatlah baik. Bisa Anda lihat di sekitar Anda ataupun di lingkungan benteng ini bahwa kebersihannya sangat terjaga, kerapian dalam benteng ini ataupun keamanan itu dijamin. Dan di setiap museum itu ditempatkan petugas-petugas yang akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di dalam museum dan seperti pemandu begitu. Iya. Dan kita juga bisa bertanya misalnya setiap masuk di museum-museum pasti ada petugasnya yang akan menjaga museum dan memberikan tiket masuk di museum-museum yang ada di sini. Iya. Banyak penjaga-penjaga Banyak. Banyak. Ada juga banyak juga CCTV yang dipasang. Jadi keamanan di sini sangat terjamin. Insya Allah terjamin. Baik, terima kasih setelah menjelaskan itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertanyakan bagaimana sistem evaluasi di tempat wisata ini. Apakah diadakan per bulan atau per tahun? Baik, di sini kita selalu mengadakan per bulan. Kita selalu melihat berapa pengunjung data. Kita juga selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem yang evaluasi yang ada di sini? Per bulan, per tahun, bagaimana? Begini, sistem evaluasi di sini itu diadakan setiap bulan. Kami mengevaluasi seberapa pemasukannya dan seberapa banyak pengunjungnya. Dan juga kita mengevaluasi karyawan yang bekerja di sini bagaimana kinerjanya. Terima kasih. Oh, ada satu Ya, sama-sama. Baik, semuanya sudah berkumpul? Sudah. Siapa lagi yang belum? Sudah ada di divisi masing-masing, sudah ada di kelompoknya masing-masing. Di sini planning? Sudah. Terus organizing? Oh, baik. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka dari itu saya sebagai dosen pembimbing di sini mempersilahkan per kelompok untuk memaparkan apa-apa saja yang dia dapatkan di sini yang berkaitan dengan planning tersebut, organizing tersebut, dan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Besarnya Aswar. Baik. Besarnya Aswari. Ayo ibu. Siapa kelompok pertama atau siapa dulu yang mau mengatakan? Oke, kita dari pertama. Pertama. Baik, kelompok satu. Kelompok satu. Murai Joko. Kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tentang planning, di mana planning adalah suatu perencanaan atau langkah awal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Terus perencanaan Ya baik, saya akan membantu teman saya yang dimana perencanaan yang ada di Rotterdam ini, yaitu saya akan membantu teman saya untuk memaparkan hasil observasi kita, yaitu yang dimana perencanaan di Rotterdam ini kita sudah tahu bagaimana perencanaan Rotterdam ini. Yaitu dengan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di benteng ini, seperti itu. Dia dipaparkan oleh tim perencanaan. Kemudian saya persilakan siapa yang mau. Oke, kan anak. Silakan. Ibu benar saya baru tunjuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurasnani, NIM 71. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana perencanaannya di sini? Apakah di sini itu dibiayai oleh pemerintah atau apa? Seperti itu. saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ana.
tempat wisata ini dibiayai oleh pemerintah untuk menjaga juga kelestariannya. Terus di sini kan Benteng ini tempat wisata nasional, jadi dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok pengorganisasian memaparkan bahwa organisasi di Benteng Fort Rotterdam ini berjalan dengan baik. Terlihat dari adanya organisasi kebersihan dan akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baiklah, saya akan mendapatkan jawaban dari saudari saya, yaitu Nur Halim. Seperti yang kita lihat bahwa di sini itu cukup bersih, cukup terawat, bangunannya itu walaupun sudah tua tapi di sini itu masih terawat karena organisasi di sini itu berjalan dengan lancar. Pembiayaan pendanaan dari pemerintah itu berjalan dengan lancar. Organisasi bagaimana si pemimpin ini mengkoordinasikan ini organisasinya itu di Rotterdam sini? Dijawab ya. Jawab saja. Bagaimana, apa jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kasim, yaitu bagaimana anunya pemerintah di sini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Sulawesi Selatan itu sangat memperhatikan kebudayaan dan peninggalan yang ada di Kota Makassar ini. Makanya pemerintah di sini itu, gubernur dan bupatinya itu sangat memperhatikan Rotterdam ini. Terima kasih. Ya, begitu. Ya, mungkin penjelasannya itu saudaraku sudah saya pahami. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adkuarti, di mana kita adapun kesimpulan dari kelompok kami mengenai tindakan-tindakan yang terjadi dalam Benteng Rotterdam ini. Tindakan mengenai perencanaan dan mengenai pengorganisan, di mana tindakannya membangun sebuah masjid, pembangunan dan lain-lainnya, dan ditambahkan oleh saudara saya. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi jawabannya, di mana pengaplikasiannya itu bukan cuma tadi temuan masjid, tapi banyak lagi seperti dari perencanaannya dan organisasinya, di mana dari perencanaan yang mereka berikan dan organisasi yang diberikan, mereka aplikasikan bagaimana itu cara merawatnya, bagaimana cara membuat ini Rotterdam ini supaya lebih lebih dikenal lagi untuk menjadi taman nasional, taman wisata nasional. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kontroling, di mana kontroling merupakan proses serangkaian proses pengamatan kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilakukan serta penilaian terhadap kegiatan tersebut, bagaimana berjalan dengan lancar atau tidak. Ya baik, di sini controlling yang diadakan di Benteng Rotterdam ini yaitu pertama contohnya yaitu di buku tamu. Pertama itu biasanya tamu masuk itu ada yang melapor dan ada yang tidak. Jadi di sini fungsinya controlling adalah agar supaya wisatawan yang masuk atau yang masuk di Benteng ini agar segeranya menulis atau mendaftarkan namanya di buku tamu. Terima kasih. Di sini ada kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin mampu mengatur seluruh staf-staf yang ada di Benteng ini. Kemudian kita dapat melihat dari semua yang ada di sini bahwa pemimpin di sini secara kepemimpinan memang sudah cukup baik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini struktur kepemimpinannya itu tersusun sangat baik, seperti mengenai tata tertib yang ada di sini, kemudian kebersihannya itu cukup terjamin, dan setiap pengunjung yang datang ke sini sangat kagum
langsung melihat suasana yang ada di sini. Sekian dari aku. Masing-masing di setiap gedung atau museum itu mempunyai satu orang pengelola supaya apa yang telah direncanakan kemudian diorganisasikan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok evaluasi akan menjelaskan mengenai evaluasi yang ada di Rotterdam ini. Di mana evaluasi di benteng ini diadakan setiap bulan. Dia mengadakannya bagaimana maksudnya seberapa banyak pengunjung yang datang dan seberapa banyak pemasukan yang ada di Rotterdam ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya menanya-nanyai beberapa seorang pengelola yang ada di benteng ini, katanya benteng ini jika dilihat dari atas, maksudnya dari atas langit, berbentuk penyu yang sedang merangkak ke lautan. Dan juga katanya di sini di benteng Rotterdam ini sering diadakan berbagai pertunjukan seperti pertunjukan seni, pesona budaya Sulsel, dan seperti beberapa bulan yang lalu ada beberapa komunitas yang terkenal yang mengadakan event di sini, salah satunya yaitu anak yatim seru. Sekian dan terima kasih.